Menurut pemahaman saya tentang menulis kreatif puisi ini, itu adalah puisi memiliki pengertian yang beragam. Tetapi beberapa ahli merumuskan pengertian puisi dengan keintian yang serupa. Slamet Mujana mendefinisikan puisi ini sebagai bentuk sastra dalam pengulangan suara atau kata yang menghasilkan rima, ritma, dan musikalitas. Puisi merupakan karya sastra. Warren mengemukakan bahwa paling baik memandang kesusastraan sebagai karya yang di dalamnya memiliki fungsi estetik yang dominan, yaitu fungsi seninya yang berkuasa. Tanpa fungsi seni pada karya kebahasan tidak dapat disebut sebagai karya sastra. Sementara itu, Rahmat Djoko Pradopo mengatakan bahwa puisi mengapresiasikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi pasca indera dalam susunan yang berirama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pada hakikatnya puisi itu adalah salah satu karya sastra yang mempunyai nilai estetik yang tinggi dan berasal dari interpretasi pengalaman hidup manusia yang diubah dalam wujud yang paling berkesan, atau sebagai hasil imajinasi dan gagasan penyair yang dituangkan dalam bentuk tipografi yang spesifik. Struktur puisi, adapun unsur-unsur pembangun puisi menurut Jafrohim ialah diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi, tipografi, dan sarana retorika. Targian juga mengatakan bahwa metode puisi ini terdiri atas 5. Yang pertama itu diksi, imajinasi, kata nyata, majas, ritme, dan rima. Herman Jewalio berpendapat bahwa struktur fisik puisi terdiri dari baris-baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Herman Jewalio berpendapat bahwa struktur fisik puisi terdiri dari baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Hakikat puisi terdiri dari 4 hal pokok, yaitu yang pertama, tema, merupakan suatu pokok yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Sikap penyair, itu yang kedua, terdapat pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Yang ketiga, nada puisi, yaitu sikap si penyair kepada si pembaca. Yang keempat, tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut. Menulis puisi sebagai proses kreatif sastra. Menulis dapat menambah wawasan mengenai suatu topik karena penulis mencari sumber informasi tentang topik tersebut. Menulis merupakan sarana mengembangkan daya pikir atau nalar dengan mengumpulkan fakta, menghubungkannya, kemudian menarik kesimpulan. Juga penilaian keterampilan menulis puisi. Menurut Arifin, keterampilan menulis dapat dilihat melalui jalan tes, karena tes merupakan suatu cara dalam rangka kegiatan evaluasi. Pada pokoknya, pengkategorian hendaknya meliputi 5. Yang pertama, kualitas dan ruang lingkup isi. Yang kedua, itu adalah organisasi dan penyajian isi. Ketiga, gaya dan bentuk bahasa. 4. Mekanik yang terdiri dari tata bahasa, ejaan, tanda baca, keterampilan tulisan, dan kebersihan. 5. Respon efektif guru terhadap karya tulis. Ada juga tahap-tahap menulis puisi yang terdiri dari 3. Yang pertama, tahap prakarsa. Tahap ini merupakan tahap pencarian ide untuk dituangkan dalam bentuk tulisan yang berupa puisi. Yang kedua, tahap pelanjutan. Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap pencarian ide setelah seseorang mendapatkan ide-ide dari berbagai sumber, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sebuah puisi. Yang terakhir ini merupakan metode pembelajaran menulis puisi, di mana metode ini terdiri dari 6. Yang pertama, metode pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang didasari paham pada suatu pendekatan belajar. Metode pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Yang kedua, metode musikalitas Situmorang mengemukakan bahwa unsur musik pada puisi terlihat
oleh adanya komposisi irama yang tertulis atau lisan. Pada berulang kembalinya tekanan atau stres pada baris-baris kalimat, tinggi rendahnya suara, panjang pendek suara, irama membuat indah penuh imajinasi. Yang ketiga, teknik pengamatan objek langsung, metode pembelajaran lingkungan yang dapat dilakukan di sekitar sekolah tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Yang keempat, strategi rekreasi dapat diartikan sebagai upaya penciptaan kembali. Strategi dalam implementasi berupaya menerapkan kembali atau penciptaan kembali. Yang kelima, pendekatan berbasis sastra meminjam konsep Ramanto. Setidaknya ada 3 aspek yang tak boleh dilupakan dalam memilih bahan ajaran puisi, yakni aspek bahasa, kematangan jiwa, dan latar belakang budaya siswa. Yang terakhir, keenam, pendekatan berbasis kurikulum. Sebelum memilih teks puisi sebagai bahan ajar, guru perlu melakukan analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi yang terdapat dalam standar isi kurikulum. Ini artinya, teks puisi yang dipilih hendaknya benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi.